salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ade Rifai, calon guru penggerak dari SMK Negeri 5 Kabupaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah metafora pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan merupakan tempat penyemaian benih-benih kebudayaan. Berdasarkan pandangan tersebut, saya menggambarkan proses pendidikan seperti seorang juru masak atau koki. Berdasarkan pandangan tersebut, saya menggambarkan proses pendidikan seperti seorang juru masak atau koki yang diibaratkan sebagai guru, sedangkan bahan makanannya diibaratkan sebagai murid. Koki yang profesional dapat mengolah berbagai bahan makanan menjadi hidangan yang memiliki rasa tinggi. Di tangan koki yang profesional, bahan makanan yang sederhana dapat diulang jadi sebuah hidangan yang istimewa agar dapat menghasilkan sajian makanan yang memiliki cita rasa yang tinggi. Seorang koki harus memiliki wawasan yang luas tentang bahan-bahan makanan serta teknik-teknik dalam memasak. Setiap bahan makanan berkarakter masing-masing yang akan memberikan peran penting pada makanan tersebut. Cabai yang pedas, garam yang asin, gula yang manis, dan karakter bahan makanan lain memiliki peran masing-masing dalam proses pengolahan makanan tersebut. Seorang koki dapat mengetahui takaran yang tepat sehingga masing-masing bahan makanan dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tentu tidak akan membuat cabai menjadi manis atau gula menjadi baik, tetapi bagaimana menyeimbangkan kekhasan bahan makanan tersebut sehingga menghasilkan cita rasa. Jenis inilah poin utama dalam pendidikan yang berlebihan selayaknya bahan makanan. Bagaimana dengan guru-guru dalam menuntun murid harus dapat memahami kodrat alam, di mana murid berada di Indonesia memiliki nilai-nilai luhur budaya yang berbeda dengan bangsa lain. Nah, nilai-nilai luhur tersebut telah termuat dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, guru dalam menuntun murid harus dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai dengan amanah bangsa. Di samping itu juga, guru-guru juga harus dapat menambahkan dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Di Indonesia, hal ini tentu sebagai bentuk pelestarian budaya daerah yang akan mereka yang membudaya bangsa kita. Sementara itu, kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara dapat kita artikan bahwa sebagai guru harus membekali keterampilan kepada murid sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa berkarya dan menyesuaikan diri kembali kepada pokoknya. Kembali kepada pokok, sebagai koki tentu ada suatu inovasi dan berkreasi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ada makanan tradisional Indonesia yang biasanya dipermasalahkan sederhana dapat diinovasikan dengan penyajian yang lebih modern tetapi lebih mempertahankan kekhasan makanan tersebut. Selain itu, koki juga harus selalu mengembangkan kemampuan agar dapat menguasai teknik memasak yang selalu berkembang. Begitu juga dengan guru di era saat ini. Guru harus dapat menerapkan pembelajaran yang inovatif agar murid menguasai kecakapan. Kecakapan itu juga misalnya dengan demikian, guru sebagai teladan yang selalu mengembangkan diri agar dapat menyesuaikan perkembangan teknologi
serta pembelajaran. Selain itu, hikmah dari pendidikan zaman ke zaman juga mengalami perkembangan. Oleh karena itu, guru secara sadar dirinya tersebut menguasai model dan metode serta media serta aspek pendukung lainnya yang sesuai dengan perkembangan zaman abad ke-21. Demikian metafora saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Melalui metafora ini saya sebagai guru menjadi sadar bahwa bagaimana peran guru dalam menuntun murid agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga benih-benih kebudayaan tetap lestari dan murid dapat menjadi manusia yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.